Pada saat ini, penggunaan teknologi sudah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan teknologi yang sudah semakin pesat yaitu adalah teknologi komputer. Nah, banyak hal positif yang dapat diambil dari perkembangan ini, seperti pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, berkomunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah, melihat dunia luar atau mengeksplor dunia luar itu juga sangat mudah. Namun, tidak semua hasil dari penggunaan teknologi ini memiliki peran positif. Ada kalanya penggunaan teknologi ini malah ada efek negatif. Salah satu contoh efek negatif dari peran teknologi ini yaitu adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Contoh tindak kejahatan pada dunia teknologi ini yaitu social engineering dan identity theft. Social engineering atau rekayasa sosial merupakan istilah untuk tindak kejahatan yang dilakukan melalui interaksi dengan manusia. Jadi, dasar dari teknik ini yaitu menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu korban agar korbannya melakukan kesalahan keamanan dan memberikan informasi yang sensitif. Nah, sedangkan pencurian identitas atau identity theft adalah sejenis penipuan atau kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kata sandi, nama pengguna, informasi perbankan, nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan lain-lainnya. Kemudian, digunakan untuk melakukan penipuan. Tentu saja, kedua hal ini sangat berbahaya dan merugikan korban yang terkena serangan tersebut. Dengan maraknya tindakan kejahatan melalui teknologi ini, kita diminta waspada guna menciptakan keamanan. Oke, maka dari itu, di sini kami akan membahas sedikit tentang apa itu social engineering dan apa itu identity theft. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang social engineering dan identity theft. Jadi social engineering itu seperti rekayasa sosial dan identity theft itu tentang pencurian data pribadi. Jadi di sini nama kelompok kami ada Erik Setiawan, Henry Saputra, Rizky Triatmadan, Yoga Prastio, dan Yuhni Faisal. Nah, jadi pembahasan kami pada kali ini yaitu tentang pengertian social engineering, contoh kegiatan social engineering, contoh kasus social engineering, cara menghindari social engineering, pengertian identity theft, contoh kegiatan identity theft, contoh kasus identity theft, dan cara menghindari identity theft. Nah, di sini ada pengertian social engineering. Jadi, social engineering itu merupakan istilah untuk tindakan kejahatan yang dilakukan melalui interaksi dengan manusia. Dasar dari teknik ini adalah menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu korban, supaya nanti korban melakukan kesalahan keamanan dan memberikan informasi yang sensitif. Jadi social engineering ini sering digunakan oleh hacker untuk mendapatkan informasi penting karena mereka memahami bahwa user atau manusia sebagai pengguna suatu perangkat menjadi rantai terlemah pada sistem keamanan jaringan. Social engineering atau rekayasa sosial ini dianggap sebagai salah satu ancaman keamanan terbesar yang dihadapi berbagai organisasi. Keberhasilan social engineering ini tergantung pada kemampuan penyerang dalam memanipulasi korban guna melakukan tindakan tertentu. Secara umum, teknik social engineering ini memiliki dua tujuan yaitu sabotase dan pencurian. Sabotase ini yaitu mengeksploitasi dan merusak data yang menyebabkan suatu data hilang. Sedangkan pencurian ialah pelaku mendapatkan barang berharga seperti informasi, akses pribadi, uang, dan lain-lainnya. Contoh kegiatan social engineering, reverse social engineering. Reverse social engineering attack merupakan teknik untuk mendapatkan hak akses ke suatu sistem dengan cara meyakinkan korban bahwa korban memiliki masalah pada sistem sekarang atau di masa yang akan datang. Dan penyerang punya solusi serta setiap membantu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, website wares. Peretas membuat web yang berisi tempat download software yang oleh peretas key atau serial number telah dihilangkan sehingga aplikasi yang versi standar bisa seperti versi full version. Tentu saja website ini sangat berbahaya karena peretas bisa menanamkan program jahat di dalam keygen atau aplikasi yang ada di website wares. Tentu saja peretas tidak menyediakan aplikasi tersebut secara gratis. Peretas akan menanamkan program seperti Trojan, spyware, dan lain-lainnya. Yang ketiga, text talk.
Dalam hal ini, hacker dapat berpura-pura menjadi bagian helpdesk atau IT support dan memberikan kepada admin bahwa sistem telah diretas. Oleh karena itu, perlu mengubah password dan konfigurasi sistem. Sang admin akan percaya karena bagian tersebut memang job desk seperti itu. Yang keempat, skimming. Skimming atau phishing attack merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan informasi seperti data diri, akun pribadi, maupun data lainnya menggunakan homepage, email palsu, atau yang lainnya seolah-olah berasal dari sumber yang resmi. Yang kelima, tailgating. Tailgating atau Piggyback attack merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mendapatkan hak akses dengan menumpang dengan user yang memiliki hak akses agar mendapat hak akses yang sama dengan user yang memiliki otoritas tersebut. Yang keenam, whiling attack. Whiling attack merupakan jenis serangan social engineering yang mengincar target menggunakan jabatan tinggi di suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan data rahasia dari suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, phishing attack, voice or VoIP phishing attack. Phishing attack adalah jenis social engineering yang menggunakan media telepon untuk mendapatkan informasi dari target. Hacker berpura-pura menjadi karyawan sebuah bank, kemudian memberitahu kepada nasabah bahwa kartu kreditnya ada masalah dan harus melakukan validasi data. Dari proses ini, hacker akan memperoleh data dari target. Hacker bisa juga menggunakan cara seperti menang undian, diskon, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, social network. Teknik social network memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk mengambil data pribadi target. Melalui postingan-postingan yang dilakukan oleh target, maka hacker bisa mengumpulkan berbagai informasi yang sangat sensitif seperti tempat tanggal lahir, hobi, tempat tinggal, relasi, kartu ID, dan lain-lainnya. Yang kesembilan, Neuro Linguistic Programming atau NLP. Neuro Linguistic Programming menggunakan program pikiran sehingga bisa dengan mudah memanipulasi pikiran target. Social engineering akan berhati-hati dalam memilih nada suara, memilih kata, mengatur intonasi napas, dan gestur tubuh sehingga akan dipercaya oleh korban sampai ke bawah sadarnya. Yang ke-10, sex sales. Sex sales adalah berupa social engineering dengan memanfaatkan ketertarikan dengan lawan jenis atau sejenis. Peretas yang merasa disukai akan dengan mudah mengambil akun dengan alih meminjam akun atau perangkat elektronik yang mengakses akun. Baik, saya akan membahas tentang contoh kasus social engineering. Menurut State of the Fish Report Point 2019, 83% perusahaan pada 2018 menjadi target phishing. Bentuk phishing yang ditargetkan dialami oleh 64% perusahaan. Phishing biasanya dilakukan melalui email, perangkat seluler, atau panggilan telepon. Metode menggunakan perangkat seluler ini menjadi metode utama yang digunakan untuk melakukan social engineering. Start, Thanks Television, Barbara, koran ditipu dengan modus penipuan phishing senilai hampir $400.000 US Amerika. Pada tahun 2020 oleh seorang peretas di dunia maya, peretas menyamar sebagai asistennya dan mengirim email ke Buckkeeper untuk meminta uang terkait investasi real estate. Peretas menggunakan email yang mirip dengan email original. Penipuan itu baru diketahui setelah Buckkeeper mengirim email tentang transaksi itu ke alamat asli asistennya
Sarteng Television. Cara menghindari social engineering: tidak mudah membuka email berisi tautan dari sumber yang tidak dipercaya. Pastikan URL yang diakses adalah URL resmi. Tidak mendownload aplikasi sembarangan. Menggunakan antivirus yang baik dan ada anti-rootkit, anti-trojan, dan selalu diupdate. Menggunakan kebijakan keamanan teknologi informasi untuk menentukan level keamanan data, di mana dan bagaimana data disimpan, serta mengapa disimpan dan lain-lainnya. Melakukan training keamanan digital kepada pegawai untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan komputer. Tidak mendownload scam. Tidak mudah terpengaruh tawaran dari orang yang tidak dikenal. Memahami kebijakan perusahaan, mengenai siapa saja yang dapat mengakses atau keluar masuk ke dalam sistem perusahaan. Menggunakan protokol pembuangan sampah untuk menghandle sampah dan barang tidak terpakai dari organisasi. Pengertian identity theft. Pencurian identitas adalah kejahatan mendapatkan informasi pribadi atau keuangan orang lain untuk menggunakan identitas mereka untuk melakukan penipuan, seperti melakukan transaksi atau pembelian yang tidak sah. Pencurian identitas dilakukan dengan berbagai cara dan korban biasanya mengalami kerusakan pada kredit, keuangan, dan reputasi mereka. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi Anda, seperti nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, dan informasi kartu kredit Anda. Pencurian identitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa pencuri identitas menyaring tempat sampah, mencari rekening bank, dan laporan kartu kredit. Lebih banyak metode berteknologi tinggi melibatkan pengaksesan database perusahaan. Untuk mencuri daftar informasi pelanggan, begitu pencuri identitas mendapatkan informasi yang mereka cari, mereka dapat merusak peringkat kredit seseorang dan kedudukan informasi pribadi lainnya. Pencuri identitas semakin banyak menggunakan teknologi komputer untuk mendapatkan informasi pribadi orang lain untuk penipuan identitas. Untuk menemukan informasi tersebut, mereka mungkin mencari hard drive komputer yang dicuri atau dibuang, meretas komputer atau jaringan komputer, mengakses catatan publik berbasis komputer, menggunakan malware pengumpul informasi untuk menginfeksi komputer, menelusuri situs jejaring sosial, atau gunakan email atau pesan teks yang menipu. Contoh tindakan kejahatan identity theft. Yang pertama ialah pencurian identitas keuangan. Dalam pencurian identitas keuangan, seseorang menggunakan identitas atau informasi orang lain untuk mendapatkan kredit, barang, jasa, atau keuntungan. Yang kedua ialah pencurian identitas jaminan sosial. Jika pencuri identitas mendapatkan nomor jaminan sosial Anda, mereka dapat menggunakannya untuk mengajukan kartu kredit dan pinjaman, kemudian tidak membayar saldo terutang. Yang ketiga, pencurian identitas medis. Dalam pencurian identitas medis, seseorang menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan perawatan medis gratis. Yang keempat, pencurian identitas sintetis. Pencurian identitas sintetis adalah jenis penipuan di mana penjahat menggabungkan informasi nyata atau biasanya dicuri dan palsu untuk membuat identitas baru yang digunakan untuk membuka akun penipuan dan melakukan pembelian palsu. Yang kelima ialah pencurian identitas pajak. Pencurian identitas pajak terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pribadi Anda, termasuk nomor jaminan sosial Anda,
untuk mengajukan pengembalian pajak negara bagian atau federal atas nama Anda dan mengumpulkan pengembalian dana. Yang keenam adalah pencurian identitas anak. Dalam pencurian identitas anak, seseorang menggunakan identitas anak untuk berbagai bentuk keuntungan pribadi. Ini biasa terjadi karena anak-anak biasanya tidak memiliki informasi yang terkait dengan mereka yang dapat menjadi hambatan bagi pelaku. Yang ketujuh, pencurian identitas kriminal. Dalam pencurian identitas kriminal, seseorang penjahat berperan sebagai orang lain selama penangkapan untuk mencoba menghindari panggilan, mencegah ditemukannya surat perintah yang dikeluarkan atas nama aslinya, atau menghindari penangkapan atau catatan hukuman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus identity theft yang berhasil kami rangkum di sini. Ini kasus yang cukup besar di dunia internet. Jadi di sini terdapat 5 kasus. Antaranya ini Philips Caming mencuri 33.000 laporan kredit. Ini terjadi pada tahun 1999. Seorang pekerja bagian bantuan di sebuah perusahaan perangkat lunak mengambil spare sheet login dan kata sandi ketika dia keluar memberikan akses ke sejumlah laporan kredit. Para penjahat yang dia jual laporannya untuk mencuri 50 US dollar hingga 100 juta US dollar, jumlah yang tidak sedikit untuk 33.000 orang yang laporannya dicuri. Yang berikutnya ini ada kasus yang kedua, ini Abraham Al-Baddah mencuri jutaan dolar milik orang terkaya di Amerika. Jadi pada tahun 2021 Abraham Abdallah menipu beberapa perusahaan skor kredit untuk memberikan informasi kepada mereka dan kemudian menggunakan identitas beberapa orang terkaya di Amerika, termasuk Warren Buffett dan Steven Spielberg untuk mencuri jutaan dolar. Yang berikutnya di sini kasus yang ketiga, di sini ada Malcolm Bird ditangkap. Malcolm Bird sedang duduk di rumah pada tahun 2003 ketika petugas polisi datang ke rumahnya dan menangkapnya dengan surat perintah kepemilikan kokain. Meskipun akhirnya namanya dihapus, Bird mengetahui bahwa seorang penjahat telah menggunakan namanya ketika dia ditangkap. Dia menghabiskan beberapa waktu di dalam sel sebelum akhirnya dibebaskan. Yang berikutnya di sini identitas Gabriel Gimens dicuri. Jadi pada tahun 1994 identitas dari Gabriel Gimens ini dicuri. Pajak putranya yang berusia 12 tahun telah diajukan. Jerry Marks menemukan bahwa seorang imigran ilegal mencuri identitas putranya Gabriel Gimenez. Nomor jaminan sosial telah dicuri hingga saat ini ia masih menghadapi masalah pencurian. Dan saat ini ia berharap mendapatkan nomor jaminan sosial baru untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang berikutnya ini yang terakhir ini Barry Nessel mencuri informasi dari karyawan. Setelah melamar pekerjaan pada tahun 1997, Barry Nessel menggunakan informasi yang diberikan kepadanya untuk mencuri identitas Linda Foley, menimbulkan hutang kartu kredit dalam jumlah besar, dan memaksa Foley untuk melewati rintangan di kemudian hari ketika melamar untuk kartu kredit dan pinjaman. Pencurian Foley menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan nomor jaminan sosial Anda. Yang berikutnya di sini ada tips untuk melindungi atau menghindari identity theft. Yang pertama di sini bekukan kredit. Jadi membekukan kredit dengan ketiga biro kredit utama, Equifax, Experian, and TransUnion, membatasi akses ke catatan sehingga file kredit baru tidak dapat dibuka. Ini gratis untuk membekukan kredit dan mencairkan saat ingin buka akun. Dan ini memberikan perlindungan terbaik terhadap pencurian identitas menggunakan data pribadi untuk membuka akun baru. Jadi yang berikutnya di sini ada waspada terhadap phishing dan spoofing. Jadi penipuan dapat membuat panggilan telepon seolah-olah berasal dari
entitas atau bisnis pemerintah, dan email yang tampak sah mungkin merupakan upaya untuk mencuri informasi pribadi. Mulailah menelpon balik dan membalas email sendiri, bekerja dari entitas yang dikenal seperti situs web resmi daripada menanggapi panggilan atau email, dan berhati-hatilah dengan lampiran banyak yang mengandung malware. Yang berikutnya di sini ada jaga kotak surat atau email. Email yang dicuri adalah salah satu cara termudah menunjuk identitas yang dicuri. Simpan surat kita jika berada di luar kota. Pertimbangkan kotak surat yang dapat dikunci, yang disetujui oleh layanan pos. Kita juga dapat mendaftar untuk pinjaman informasi melalui USPS yang memberikan kita pertinjauan email kita sehingga kita dapat mengetahui jika ada yang hilang. Yang berikutnya di sini gunakan dompet digital. Jadi jika Anda membayar secara online atau di toko, gunakan dompet digital, aplikasi yang berisi kartu kredit dan debit versi digital yang aman. Anda dapat menggunakan untuk membeli online atau belanja online atau di terminal checkout yang kompatibel. Transaksi diberikan konten dan dienkripsi yang membuatnya lebih aman. Selain itu, transaksi nirsentuh memberi risiko kesehatan yang lebih sedikit. Berikut ini ada periksa laporan kredit Anda secara teratur. Jadi, 3 biro pelaporan kredit utama memberikan konsumen akses ke laporan kredit gratis mingguan hingga April 2021. Periksa untuk memastikan bahwa setiap akun yang ditahan atau ditunda dilaporkan dengan benar. Dan perhatikan tanda-tanda penipuan. Anda juga dapat mendaftar untuk mendapatkan laporan kredit dan skor gratis dari NerdWallet untuk menerima peringatan bila ada perubahan. Yang berikutnya di sini gunakan kata sandi yang kuat dan tambahkan langkah autentikasi. Jadi gunakan pengolahan kata sandi untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kompleks dan unik untuk akun kita. Jangan gunakan kembali sandi. Menambahkan aplikasi pengautentikasi dapat mengurangi resiko. Yang berikutnya ini ada gunakan peringatan. Banyak lembaga keuangan yang mengirim SMS atau email saat transaksi dilakukan di akun kita. Mendaftarlah agar kita tahu kapan dan di mana kartu kredit kita gunakan, kapan ada penarikan atau penyetoran ke akun keuangan, dan banyak lagi. Berikutnya di sini ada sobek, dan sobek. Jadi pernyataan kartu kredit, bank atau investasi apapun yang dapat diambil seseorang dari sampah tidak boleh ada sejak awal atau tidak boleh ada jejaknya. Hal ini harus kita lakukan. Kita hancurkan juga email sampah, terutama penawaran kredit yang telah disetujui sebelumnya. Berikutnya ini ada lindungi perangkat seluler Anda. Jadi perangkat seluler dapat menjadi risiko yang nyata. Menurut laporan Javelin, hanya 48% dari kita yang secara rutin mengunci perangkat seluler kita. Gunakan kata sandi di perangkat elektronik Anda. Gunakan aplikasi perbankan daripada browser seluler untuk perbankan. Kemudian di sini ada pantau laporan keuangan dan medis. Bacalah laporan keuangan, pastikan Anda mengenali setiap transaksi, ketahui tanggal jatuh tempo, dan menelepon untuk menyelidiki jika Anda tidak menerima tagihan yang diharapkan. Tinjauan pernyataan penjelasan bermanfaat untuk memastikan Anda mengenali layanan yang diberikan untuk melindungi dari penipuan perawatan kesehatan. Dan yang terakhir ini ada lindungi nomor jaminan sosial. Jadi nomor jaminan sosial adalah kunci utama untuk data pribadi. Jagalah sebaik mungkin ketika dimintai nomor jaminan sosial, tanyakan mengapa itu diperlukan dan bagaimana itu akan dilindungi. Simpan dokumen yang berisi jaminan sosial dengan aman. Sekianlah penjelasan tentang materi kami, yaitu tentang social engineering dan identity thief. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.